Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, menanam sayuran sudah pasti menjadi pilihan utama bagi ibu-ibu rumah tangga karena nantinya kita bisa panen dan bisa kita masak. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum menanam sayuran di rumah biar bisa panen maksimal terutama bagi para pemula. Jadi, kita akan bahas beberapa jenis sayuran yang tepat ditanam di rumah dan bagaimana cara perawatannya yang bagus. Simak sampai akhir ya. Nah, sahabat semuanya, sekarang ini sudah banyak sekali yang tertarik dengan dunia tanam-tanam karena memang banyak orang yang sudah merasakan manfaatnya. Terlebih jika kita menanam sesuatu yang bisa kita konsumsi, seperti tanaman sayuran, kemudian buah-buahan, terutama sayuran yang berdaun hijau karena tidak hanya memberi kita banyak oksigen, sayuran yang berdaun hijau itu mengandung banyak nilai gizi seperti serat, kalsium, mineral, banyak vitamin A, C, dan juga K. Sayuran berdaun hijau biasanya sudah banyak tersedia di pasar dan kita tinggal beli, tetapi akan lebih menyenangkan saat kita bisa menanam sendiri, melihat perkembangan tanaman itu mulai dari proses persemaian, kemudian pemupukan, dan sampai panen, apalagi panennya bisa melimpah itu akan sangat lebih menyenangkan. Nah, ada beberapa manfaat dari menanam sayuran sendiri di rumah, diantaranya yang pertama, bisa menghemat uang belanja karena saat kita menanam sayuran di rumah kita saat panen kita cuma tinggal petik, jadi tidak harus kita pergi ke pasar, kita hanya perlu mengeluarkan uang untuk membeli benih. Kemudian untuk pupuknya sendiri kita juga bisa membuat dari sampah-sampah dapur sekaligus untuk mengurangi sisa-sisa sampah yang terlalu banyak. Yang kedua, kita bisa memproduksi sayuran yang lebih sehat. Jadi kita hanya memanfaatkan limbah rumah tangga yang kita jadikan kompos, pupuk, dan yang lainnya. Yang perlu dilakukan di sini hanyalah melakukan pemeliharaan dengan baik dan mengontrol hama agar tanaman itu bisa tumbuh menjadi sehat. Yang ketiga, bisa mendorong aktivitas fisik kita. Jadi saat menanam sayuran di rumah itu adalah sesuatu yang akan mendukung produktivitas kita karena kita banyak melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan dan lebih produktif. Dengan berkebun, bonusnya kita bisa mendapatkan sayuran pangan berupa bahan pangan yang bisa dikonsumsi untuk keluarga. Yang keempat, kita bisa menghasilkan lingkungan yang sehat dan bisa mengurangi stres. Karena menanam sayuran hijau di rumah kita akan membantu menyaring udara yang kita hirup, menjadikannya lebih sehat, dan bisa menjadi pendorong suasana hati itu menjadi lebih bahagia dan menghilangkan stres karena melihat tanaman yang subur. Nah, setelah kita tahu beberapa manfaat dari menanam sayur di rumah, jadi apa saja jenis sayuran yang bisa kita tanam dan tentunya bisa cepat dipanen? Nah, berikut ini beberapa jenis sayuran berdaun hijau yang teman-teman bisa tanam di rumah. Yang pertama adalah sayur bayam. Nah, kalau teman-teman ingin kuat layaknya badan si Popeye, jadi tanamlah bayam. Tanaman sayur bayam ini merupakan jenis tanaman yang mudah ditanam dan juga dalam pemeliharaannya tidak terlalu sulit. Untuk proses penyemaiannya ini biasanya berlangsung sekitar 3 mingguan. Setelah itu kita bisa pindah tanam ataupun bisa langsung kita tabur di media tanam yang ingin kita tanam. Yang perlu diperhatikan, tanaman bayam ini akan tumbuh pada lingkungan yang cukup lembab. Jadi, teman-teman harus menjaga kelembapan dengan rutin agar tanaman bayam ini bisa tumbuh dengan subur dan juga sehat. Yang kedua, sayuran cesin. Nah, sayuran ini relatif mudah ditanam. Untuk persemaiannya sendiri, nyaris 1 hari itu sudah bisa semprot dan sudah bisa kita pindah tanam ke lahan yang ingin kita tanami. Yang perlu diperhatikan adalah pastikan penanaman cesin ini berada di lahan terbuka. Jika berada di daerah yang cenderung dingin, pastikan tanaman itu terkena sinar matahari langsung, karena akan sangat baik untuk membantu proses fotosintesis pada daun. Dan tentu saja selalu kontrol media tanam agar selalu lembab, agar pertumbuhannya itu bisa bagus.
Yang ketiga, sawi putih. Nah, teman-teman, perlu ini kita sampaikan bahwa penanaman sawi jenis ini sebenarnya harus ditanam di dataran tinggi seperti pegunungan yang cuacanya itu cukup dingin. Tetapi karena kita tanam di dataran rendah yang panas seperti yang kita tempati, jadi pertumbuhannya seperti ini. Dia cenderung melebar, jadi tidak membuat crop seperti itu. Tetapi ini tetap teksturnya itu tetap lembut, tetap bagus. Hanya penampilannya saja yang seperti bunga, jadi tidak membuat crop seperti kubis seperti ini ya. Yang keempat, sawi pagoda. Nah, sawi ini termasuk jenis tanaman yang cantik karena selain bisa digunakan sebagai sayuran dimasak, sawi pagoda ini bagus juga sebagai hiasan karena bentuknya yang imut, lucu, dan juga warnanya hijau pekat. Jadi dia bagus untuk hiasan juga. Yang kelima, sawi pakcoy. Nah, jenis sawi ini biasanya kalau di desa itu sawi sendok seperti itu. Masih sama seperti sawi-sawi yang sebelumnya, jadi untuk proses penyemaiannya itu sangat cepat ya, hanya 1-2 hari saja. Kemudian untuk penanamannya, dia juga butuh lahan yang terbuka, bisa terkena sinar matahari langsung, dan juga untuk membantu proses fotosintesis. Yang keenam masih dari jenis sawi. Nah, ini adalah jenis sawi pahit. Jadi, kelebihan dari sawi pahit ini dia bisa ditanam dimanapun, meskipun di lahan ataupun di pot, polybag, dan sebagainya. Karena kelebihan dari sawi pahit ini dia tidak disukai oleh tikus. Jadi, dia bisa ditanam di mana saja tanpa diganggu oleh predator tikus. Yang ketujuh, sayuran kangkung. Sayuran kangkung ini merupakan salah satu sayuran yang dapat diolah menjadi sajian yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Proses penanamannya pun juga sangat mudah, karena kangkung itu sebenarnya adalah jenis tanaman yang biasanya tumbuh di air. Jadi, tanaman kangkung ini sering dijadikan sebagai tanaman hidroponik. Yang kedelapan, selada. Sayuran selada ini merupakan sayuran yang biasanya dibuat sebagai lalapan. Proses penanamannya pun juga mudah, tetapi untuk pertumbuhan dari biji mulai semprot dan untuk pertumbuhan awal itu agak sedikit lambat dibandingkan dengan jenis tanaman sawi ataupun bayam. Tapi kelebihan sayuran selada ini dia bisa tumbuh sangat subur sekali meskipun di tempat yang tidak terlalu banyak sinar matahari. Sayuran ke-9, loncang atau daun bawang. Biasanya sayuran ini digunakan sebagai campuran masakan. Daun bawang ini bisa tumbuh subur walaupun ditanam di lahan yang sempit. Cara menanamnya pun juga tidak sulit. Teman-teman bisa menanam dengan cara langsung dari benihnya ataupun juga bisa dari tanaman daun bawang yang sudah tumbuh. Jenis sayuran yang terakhir atau ke-10 adalah daun sop atau seledri. Seledri ini biasanya digunakan sebagai campuran sayuran juga, tapi untuk pertumbuhannya dia cenderung agak sulit kalau kita tanam melalui biji. Jadi untuk perkecambahan sampai proses muncul beberapa daun awal itu agak lama. Jadi kalau kita ingin menanam seledri ataupun loncang tadi, daun bawang itu baiknya kita menanam dari secara vegetatif saja, jadi secara dari batangnya. Setelah kita tahu beberapa jenis sayuran yang bisa kita tanam di rumah, hal yang paling penting adalah kita harus tahu bagaimana cara perawatannya. Beberapa tips untuk merawat tanaman sayuran yang ada di rumah. Yang pertama adalah sediakan media tanam yang baik dan juga subur kaya unsur hara. Buatlah media tanam dengan campuran yang banyak mengandung bahan organik seperti kompos dan juga bahan-bahan lainnya, agar nanti pertumbuhan tanaman itu bisa tumbuh lebih bagus dan juga lebih cepat panen. Tips yang kedua, melakukan teknik penyiraman air yang tepat. Jadi siram tanaman itu di pagi atau sore hari disesuaikan dengan kondisi tanah. Siram secara merata, artinya tidak hanya di satu tempat. Kemudian siram secukupnya saja. Untuk pemupukan biasanya kita siram pemupukan itu setiap 1 minggu sekali.
agar tanaman tidak overdosis. Meskipun kita menggunakan pupuk organik, kalau kita terlalu sering menyiram, itu tetap akan berakibat buruk untuk tanaman. Nah, untuk penyiramannya sendiri, kita biasanya hanya menggunakan air kolam lele atau air kolam koi, dan juga dengan menggunakan pupuk organik cair yang kita buat dari sampah-sampah rumah tangga. Tips yang ketiga adalah mengantisipasi hama dan penyakit sejak awal. Jadi bisa dilakukan dengan cara mengontrol suhu dan kelembapan media tanam yang pas. Jadi saat pemilihan bibit tanaman, kita harus memilih jenis tanaman yang sesuai dengan iklim dan kondisi tanah yang ada di kebun kita. Dan juga sering melakukan rotasi tanaman. Merotasi tanaman ini dimaksudkan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya hama ataupun jamur-jamur yang masih tertinggal pada tanaman sebelumnya. Misal dengan cara menanam beberapa jenis tanaman yang berbeda dalam satu musim. Tips yang keempat adalah pilihlah lahan yang banyak terkena sinar matahari. Karena untuk tanaman yang berdaun hijau, dia membutuhkan sinar matahari yang lebih lama untuk proses fotosintesisnya. Biasanya 6-10 jam itu sudah cukup untuk tanaman sayur. Tips yang kelima adalah berikan tanaman pendamping di kebun sayur kita. Misal dengan menanam beberapa tanaman bunga ataupun jenis-jenis sayuran yang lainnya, karena proses pertumbuhan sayuran itu bergantung pada sifat alam dan penyerbukan silang itu dapat membantu mereka agar bisa meningkatkan keberhasilan panen sayuran organik yang ada di pekarangan kita. Tips yang keenam adalah membuat kompos dan mulsa sendiri. Jadi untuk pemberian kompos pada tanaman itu dapat membantu tanah untuk mempertahankan kelembapan sebagai tambahan nutrisi bagi tanaman. Dan untuk pembuatan kompos sendiri, teman-teman bisa daun-daun yang kering dan juga bisa dari sampah rumah tangga seperti kulit telur, kopi, ampas teh, dan juga yang lain. Tips yang ketujuh adalah pilih bibit yang berkualitas. Jadi meskipun kita sudah menyediakan media tanam yang subur, pupuk yang baik, kompos yang banyak mengandung unsur hara, tetapi kalau bibit yang kita gunakan itu tidak bagus, tetap nanti hasilnya tidak akan bisa maksimal. Tips yang kedelapan adalah menggunakan pestisida organik. Jadi untuk merawat tanaman yang ada di sekitar rumah kita itu baiknya kita menggunakan pupuk, pestisida, ataupun juga kompos yang berbahan organik untuk keamanan dan juga keselamatan anggota keluarga kita, terutama buat yang mempunyai anak-anak kecil. Tips yang terakhir atau kesembilan adalah teknik berkebun. Jadi untuk berkebun itu kita tidak harus menggunakan lahan yang luas. Kalau kita mempunyai lahan yang sempit, kita juga bisa berkebun. Misal dengan menggunakan polybag ataupun bedengan kecil ataupun teknik vertikultur. Untuk teknik vertikultur sendiri ini akan mempunyai manfaat yang banyak karena kita bisa menanam sayuran dalam jumlah besar meski di lahan yang sempit. Nah, jadi itulah 10 jenis dan 5 manfaat 9 tips dalam menanam sayuran hijau di pekarangan rumah. Semoga bermanfaat dan selalu semangat untuk menanam sayuran untuk memenuhi kebutuhan sayuran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.